Atau supaya ngebantu orang gitu. Ngebantu orang ya. Gimana kalau begini Pak? Yang ngutang sama saya, gadinya ngegadi sawah. Ya udah sawahnya saya sewa Pak Haji ya. Berapa lumrahnya sewanya ini setahunnya? Sewanya setahunnya lumrahnya misalkan 5 juta. Ya sudah saya sewa 5 juta, nanti ongkosnya potong hutang saja. Lebih enak gak Pak itu? Jadi dia ngegadain sawah ke saya. Pak Haji Hudan ngegadain saya. Hutang ke saya hutangin. Ngegadain sawah. Pak Haji sawahnya saya sewa, boleh nggak? Oh boleh Pak Ustadz, boleh. Berapa per bulan, per tahunnya? Normal aja Pak Ustadz, per tahunnya 5 juta. Ya udah saya sewa ya. Tapi sewanya ini dipotong hutang. Kan enak itu Pak. Nanti bisa-bisa Pak Hajuran nggak bayar sama sekali karena sewanya jalan, selesai itu nanti hutang. Itu baru adil itu. Ini mah enggak. Mohon maaf yang dipontang kan terjadi. Enggak, sawah digarap oleh saya yang ngutangin. Pak Haji Hudan ngegadain sawah, saya garap itu. Waduh, bertahun-tahun nggak bisa bayar Pak Haji Hudan. Nggak masalah, terus sawah ngalir terus ke saya. Tapi tetap nanti saya minta Pak Haji bayar dan hutangnya. Nah, ujung-ujungnya ya udahlah, sawahnya buat Pak Haji. Dapat untung banyak saya. Berapa persen itu? Nah, itu riba Bapak Ibu. Dan ingat, uang hasil riba itu tadi diancam oleh Al-Quran, yamhaq, akan diapakan? Yamhaq itu dilenyapkan barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam pembahasan fikih hanya satu yang boleh menurut mazhab Imam Hambali, yaitu kalau saya ngegadein sapi. Ngegadein sapi, ngegadein kambing. Kan saya rawat kambingnya. Saya harus kasih makan tiap hari. Nah, itu boleh saya menggunakan sapi tersebut dengan ukuran sama dengan biaya yang saya keluarkan. Berapa ini biaya saya ngasih makan tiap hari sapi? Nah, sama saya biaya misalkan apa gitu ngerawat. Nah, itu saya boleh memanfaatkan dengan kadar sesuai dengan biaya yang saya keluarkan, tidak boleh lebih. Nah, jadi maka Rasulullah SAW itu juga melarang orang yang memberikan hutang itu nerima hadiah dari orang yang ngutangin kalau sebelumnya tidak pernah dia ngasih hadiah. Saya ngutangin Pak Haji Hudan, tiba-tiba Pak Haji Hudan ngasih saya parcel, padahal nggak pernah ngasih parcel selama ini, misalkan. Maka ketika boleh ngasih parcel nggak perlu saya terima. Kenapa? Khawatir ini hutang mendatangkan keuntungan. Nggak boleh. Nggak boleh saya terima. Nggak Pak Haji Punten nggak saya terima ya. Karena kita kan sedang hutang piutang. Sementara kita belum ada tradisi saling kirim hadiah dulunya. Itu Nabi menyuruh untuk tidak diterima hadiahnya itu. Nah, beda lagi kalau gini Pak. Nabi mengatakan inna khairakum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kamu adalah orang yang kalau bayar itu baik. Jadi kalau saya misalkan ngutang sapi untuk saya kurban dulu sapi, kemudian saya bayar lagi dengan sapi tapi lebih besar, lebih gemuk. Nah, itu luar biasa. Tapi disyaratkan tidak boleh ada persyaratan yang ditentukan sejak awal. Jadi pas ngutang saya ngomong, Pak Haji nanti bayarnya kambing yang lebih besar ya, nggak boleh begitu. Itu murni saya ingin menerapkan bayarnya saya lebihkan karena apa? Untuk membayar lebih baik. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, memang pelik nggih, utang piutang ini pelik, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang mana ada orang mau ngutangin kita Bapak Ibu ya. Nah, ini wallahu alam nggih. Tapi hukum aslinya seperti itu. Hukum aslinya seperti itu, yang mana ini sudah ijma' para ulama, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu kategorinya adalah riba. Kita ngutangin tapi nanti pijitin ya, saya mah kok riba itu, mijitnya riba. Allah ya. Jadi kayaknya agama itu mengarahkan kita tadi itu ta'awunu 'alal birri wat taqwa.
Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hutang itu murni tolong menolong sesama muslim, jangan dijadikan fasilitas untuk mendapat keuntungan. Kalau mau untung, ya jual beli, dagang. Dan alhamdulillah kan Bapak Ibu, alhamdulillah kan sekarang di Indonesia itu sudah ada bank syariah dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah. Itu kan satu usaha untuk mencari solusi. Jadi supaya kita nggak ngomong doang, ya, kita ngomong melarang bank, tapi kita nggak mampu mendirikan bank. Maka alhamdulillah sudah ada bank syariah, dan kita berharap supaya orang-orang yang menjadi dewan pakarnya, dewan pengawasnya betul-betul menerapkan prinsip-prinsip syariah, sehingga bank syariahnya benar-benar syariah, bukan bank syariah yang tidak syariah. Bank yang benar-benar syariah. Nah, saya nggak tahu sistem hutang piutang di bank syariah, saya juga nggak tahu, wallahu alam. Saya hanya nyimpen doang, nyimpen bank di. Nah, ada yang beralasan begini Pak, ada yang berpola pikir seperti ini. Ustadz, saya nyimpan uang di bank, nyimpan, kan saya nggak minta untung, dikasih. Saya nyimpan 100 juta dikasih itu tiap bulan sekian, kan saya nggak minta, saya naruh doang. Bener nggak Pak itu? Kalau kita naruh doang, kan nggak dipakai sama banknya. Itu naruh dan dipakai sama banknya, diputar sama bank. Itu nggak naruh itu Pak. Itu. Nah, di sini yang menjadi diskusi kita itu, Pak Ustadz, saya kan nabung doang tuh sekian juta, terus dikasih duit. Nah, kan harus diperhatikan tuh akadnya, ya. Nah, akadnya. Nah, nanti silakan dicek. Mungkin ada Pak Haji Zumari itu yang orang bank syariah bisa menerangkan, ya. Dan alhamdulillah kan sekarang kayak las di kita itu semuanya sudah pakai BSI kan, ya. Jadi sudah mengalihkan transaksinya ke bank syariah, dan kita berharap supaya bank syariah itu bisa mengalahkan BCA dan bank-bank lain, sehingga transaksinya lebih enak kan. Karena dia sudah menguasai Indonesia itu. Dan memang saya pernah dulu belajar di Timur Tengah Bapak Ibu, ya, kata guru-guru kami itu memang orang Islam di dunia itu punya keistimewaan masing-masing katanya. Tapi masyarakat Islam yang sangat care dengan ekonomi syariah itu Asia Tenggara, kata beliau. Jadi Indonesia, Malaysia itu bangsa Muslim yang paling care dengan ekonomi Islam. Itu orang sana. Kita di Timur Tengah kalah sama mereka. Mereka mengakui. Jadi semangat syariahnya itu luar biasa di Indonesia. Sampai-sampai orang nipu pakai syariah, kan banyak dulu kan. Perumahan syariah, nggak taunya nipu itu. Saking semangatnya syariah, pokoknya kalau dengar kata syariah semangat gitu. Padahal ternyata enggak, malah nipu. Nah, ini ya harus kita perhatikan, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, kami persilakan. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diucapkan, bisa tidak, Pak. Jadi kita udahlah saya ikhlaskan. Tapi sebaiknya diucapkan supaya apa? Orangnya nggak mikir terus. Nggak kan? Udah, hutangmu gak usah dipikir, sudah saya ikhlaskan, udah selesai. Atau misalkan orangnya meninggal, dia punya hutang sama kita, udah saya ikhlaskan, kita nggak nagih lagi ke keluarganya nggak tahu kalau dia punya hutang, udah saya ikhlaskan. Itu ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti nggak ada tanggungan lagi, nggak ada tanggungan lagi. Karena Rasulullah la yusalli ala rajulin mata wa alaihi dain. Dalam satu riwayat disebutkan, Rasul tidak mau mensolati seseorang yang meninggal dunia masih punya hutang. Faqala alaihi dain. Pas ada mayit didatangkan, Rasul diminta nyolatin. Nabi nanya, dia punya hutang enggak? Qalu na'am dinaran. Iya Rasul, dia punya hutang 2 dinar. Faqala sallu ala sahibikum. Ya udah, kamu aja yang nyolatin. Berarti kan peringatan keras. Bapak Ibu jangan meremehkan hutang.
Ini sahabat Nabi, ikut berjuang sama Nabi, giliran meninggal dunia punya hutang, Rasul enggan, malah nyuruh sahabatnya. Nabi nanya, punya hutang enggak? Punya Nabi 2 dinar. Udahlah kamu aja nyolatin, saya emang enggak. Nah, baru ketika sudah ada yang membayar, baru Rasulullah berkenan untuk mensolati. Ini artinya apa? Ini bisa menjadi masalah besar di akhirat kalau orang yang kita hutang kepadanya tidak ikhlas. Bisa jadi masalah besar nanti di akhirat. Okay. Jadi mohon Bapak Ibu jangan meremehkan hak adami. Ada orang itu hablum minallahnya baik, hablum minannasnya kacau. Itu harusnya nggak terjadi itu Pak. Harusnya itu linier. Orang yang hablum minallahnya baik, insya Allah hablum minannasnya baik. Itu linier biasanya. Kenapa? Orang yang hablum minallahnya baik kan takwa kepada Allah. Kalau dia takwa kepada Allah, otomatis dia akan hati-hati cara muamalahnya dengan manusia. Dengan manusia pasti hati-hati. Orang yang takut kepada Allah pasti dia hati-hati ketika dikasih amanah, pasti nggak mau korupsi, nggak mau beneran. Okay. Nah, ada nasihat dari tabi'in namanya Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, seandainya kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala membawa 70 macam dosa, tapi 70 macam dosa ini langsung antara kamu dengan Allah, nggak ada urusan sama manusia, langsung kamu dengan Allah, itu masih kalah berat dengan satu dosa yang masih ada sangkut paut kamu dengan manusia. Nah ini, jadi kita hati-hati. Jadi Nabi pernah bersabda, matlul ghani zulmun. Orang yang sudah punya tapi menunda-nunda bayar utang itu adalah perbuatan zalim. Perbuatan zalim. Kadang-kadang lebih galak dari kita, Pak. Nggih kan? Nah, kita utangin, kita tagih, marah-marah. Nah, kemudian dalam madhabnya para ulama, kalau tidak salah Syafi'i, Hanafi dan Maliki, hutang piutang itu tidak berlaku masa tenggang waktu. Jadi kalau misalkan nanti saya bayar setahun lagi, saya boleh nagih kapanpun, 5 bulan saya tagih, saya butuh uang, boleh itu. Boleh. Jadi syarat yang ditulis setahun 2 tahun enggak ada urusan. Kapanpun saya butuh, saya boleh minta utang gitu. Itu menurut 3 mazhab. Hanya menurut mazhab Maliki bahwa syarat itu berlaku kalau sudah perjanjian bayarnya setahun ya dibayar setahun. Tapi menurut 3 mazhab tidak berlaku itu syarat. Kapanpun orang yang menghutangi berhak untuk menagih hutangnya. Nggih, Bapak Ibu rahimakumullah. Pertanyaannya luar biasa gitu. Yang pertama, kalau kita ngutang pakai gade, terus kita nggak bisa bayar nih, terus gadenya diambil, ya sudah lunas itu Pak, lunas nih. Tapi begini, gade itu pun kalau nilainya itu lebih dari yang kita hutangin, kita balikin Pak. Misalkan dia ngegade emas, ternyata setelah hari hanya saya nggak bisa bayar, dijual, itu melebihi hutang, itu sisanya harus dibalikin. Pak, ini ada sisa, saya balikin hutangnya. Nah, taruhlah ini nilainya sama, kita menggade dan nilainya sama, tidak berubah, kemudian kita nggak bisa bayar, kita serahkan, ya sudah lunas itu hutang saya. Dan misalkan debiturnya tidak menagih lagi, berarti kayaknya pas, ya sudah, berarti kita sudah bebas dari hutang itu. Kalau kurang pasti dia nagih lagi itu. Itu. Kalau dia kurang pasti dia nagih lagi. Jadi kalau memang sudah impas, kan memang fungsi dari gadai itu kan itu Pak. Jadi hutang supaya aman kita minta ke gadai. Supaya apa? Kalau dia tidak bisa bayar, ini bisa kita ambil. Tapi kalau itu lebih harus tetap kita balikin nilainya itu. Nah, itu. Yang kedua Bapak Ibu rahimakumullah. Nah ini mungkin nanti di PR kan buat saya nih Pak. Boleh nggak kita ngambil, misalkan kita harus ngeluarin zakat, ngeluarin zakat dari hutang. Nah, setelah kita hitung, misalkan duit kita kan 100 juta, sudah berjalan 1 tahun kan zakatnya berapa? 100 juta zakatnya adalah
2,5 juta. Nah, ada hutang kita jadikan zakat. Gimana Pak? Tolong dibantu, boleh? Yang pertama syaratnya adalah orang yang hutang itu harus termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kalau nggak berhak, nggak boleh. Jadi dipastikan dulu yang kita kasih pembebasan itu adalah termasuk orang yang berhak menerima zakat. Itu dulu. Kalau dia nggak boleh. Wah, dia orang kaya sebenarnya, cuma dia nggak mau bayar, udah saya zakatin, nggak bisa karena dia tidak punya hak untuk menerima zakat. Oke. Jadi dipastikan dulu yang kita bebaskan adalah orang yang berhak menerima zakat. Seringnya ini utang tukang sayur itu kan jadi tukang sayur biasa ke kita itu kan hutang, Mang besok bayar, siapa aja bayar, ujuk-ujuk ngilang aja orang itu kemana, di telepon nggak ada. Ya Allah ya Rabbi, gimana kita mau bayar gimana ini? Cuma ada begini Pak, ada dalam kitab Tambihul Ghafilin ya, kitab Tambihul Ghafilin gitu. Kalau kita pernah punya sangkut paut, ini saya nggak bisa jawab pasti PR dulu. Cuma ada penjelasan dalam Tambihul Ghafilin begini. Kalau kita pernah zalim kepada orang, ya sering nyakiti dia dengan kata-kata kita, kemudian kita tidak bisa minta maaf, orang sudah meninggal. Kita tobatnya agak telat. Kita tobat untuk memperbaiki, kita mau minta maaf, orangnya sudah meninggal. Itu bagaimana solusinya? Solusinya kata Tambihul Ghafilin, banyak istighfar kamu meminta ampunan untuk almarhum. Ya Allah ampuni dosa si fulan, ya Allah. Terus tiap hari doakan dia diampuni oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu sering kirim Fatihah, sering kirim doa Al-Ikhlas setiap hari. Itu cara kita minta maaf kepada orang yang kita tidak mungkin lagi minta maaf karena dia sudah wafat. Itu kita doakan terus. Semoga apa? Semoga nanti di hari kiamat ketika pengadilan akhirat kita dipanggil, dia dipanggil. Coba gimana Pak? Karena nanti kita diadilin oleh Allah, kita dipanggil, dia dipanggil. Lalu Allah berfirman kepada orang ini, kamu mau nggak mintakan ampun, memaafkan dia? Kalau kamu mau memaafkan dia, kamu saya kasih itu derajat tinggi di surga. Mau nggak kamu maafkan? Siap ya Allah, kalau dikasih itu masih siap saya. Nah, itu hasil apa? Hasil doa dan istighfar kita untuk dia, itu akan diperlihatkan oleh Allah kepada dia, sehingga apa? Nanti di akhirat dia tidak menuntut kepada kita. Itu diantara penjelasan kitab Tambihul Ghafilin. Kalau pertanyaannya Pak Zubari belum saya jawab, itu hanya masalah yang mirip. Nah, nanti insya Allah pertemuan selanjutnya saya ingin cari referensi bagaimana cara bayar utang seperti itu. Sementara orangnya sudah tidak ada. Apakah harus disodakokan saja? Sementara pahalanya kita niatkan untuk beliau. Nah, tapi saya belum punya referensi, jadi saya belum berani jawab. Tapi saya pernah baca penjelasan itu, tapi konteksnya bukan hutang duit, hutang apa menghina atau menzalimi orang, kan kita harus minta maaf. Sementara pihak yang kita sakiti sudah meninggal dunia, nggak mungkin kita minta maaf kepada beliau. Maka solusinya diantaranya adalah kita sering mendoakan dia supaya dia diampuni oleh Allah, dan sering kirim Fatihah, sering kirim surat Al-Ikhlas. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat kita didamaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya, kalau kita sudah punya duit, kita bayar hutang kita, jangan ditunda-tunda, jangan ditunda-tunda. Kalau nggak mau bayar, ngomong saja, Pak, diikhlasinnya hutangnya, iya saya ikhlasin, beres. Saya pernah punya utang Pak sama Pak Jumari, pas kuliah, saya itu nggak bisa bayar, teman saya yang bayar, orang kaya. Dulu saya telepon,
Manggilnya saya Gus karena dia anak Kiai. Gus, saya punya hutang loh, nggak bisa bayar saya itu. Gimana Ustaz? Doain aja ikhlas. Alhamdulillah. Jadi kita harus ngomong, berani ngomong. Saya nggak bisa bayar, gimana? Diikhlasin? Ah, tak ikhlasin. Yang penting kamu doain saya. Selesai itu masalah. Berarti kita nggak punya tanggungan lagi. Makanya kalau kita mau mengikhlaskan, kita ucapkan saja ke beliau supaya apa? Kita termasuk orang yang menyenangkan hati orang mukmin. Orang yang di antara amal soleh yang luar biasa adalah membuat orang bahagia, Pak. Jadi kalau mengikhlaskan utang, ucapkan. Jadi kita dapat 2 pahala. Menyenangkan orang. Masya Allah. Kadang-kadang kita ikhlasnya terpaksa. Sebenarnya belum ikhlas Pak Ustaz, karena dia meninggal, ya wis lah. Kadang-kadang gitu. Wah, ini harus dibaca lagi bukunya Pak ini. Jadi nanti kita bahas tentang asuransi jiwa. Kan kita bayar misalkan asuransi kendaraan aja kan, tiap tahun kita bayar 7 juta, sementara nggak pernah ada masalah. Lenyap itu 7 juta. Lenyap gitu. Atau kita bayar asuransi jiwa, asuransi jiwa dapat 2 tahun wafat kitanya, itu komitmennya besar sekali. Nah, wallahu alam nanti kita bahas di pertemuan kita berikutnya. Memang ada namanya bai'ul gharar. Kita itu dilarang Nabi jual beli yang tidak ada kejelasan. Apakah termasuk itu wallahu alam. Tapi yang jelas Nabi itu melarang satu transaksi yang tidak ada kejelasan. Bayar terus, kan ujung-ujung kita nggak bayar sekali, di-cut, lenyap kita. Dapat apa saya? Nah itu bai'ul gharar itu Pak. Itu yang perlu dicatat. Nabi melarang bai'ul gharar, jual beli yang tidak ada ujungnya, nggak ada kejelasan. Bayar terus, kan ada dulu asuransi itu, bayar, pas titik tertentu kita nggak bisa bayar, langsung di-cut, dianggap hilang. Nah ini kan horor itu. Itu namanya memakan harta manusia secara batil. Nanti kita bahas Bapak Ibu. Tapi itu hanya mukadimah. Jadi intinya apa? Dalam Islam itu ada la dororo wala diror. La dororo, hadis Nabi, la dororo wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Makanya tadi kan solusi yang ketiga tadi, ketika hutang piutang terjadi penurunan mata uang sangat drastis. Nah, makanya yang madhab ketiga itu duduk bareng, diselesaikan bareng, sama-sama menanggung kerugian. Jadi yang rugi jangan hanya yang ngutangin, tapi juga jangan hanya orang yang ngutang. Nyari solusi, ini mau dibayar berapa. Nah, itu kan madhab yang ketiga Bapak Ibu ya. Itu kaidah hadisnya adalah la dororo wala diror, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Mungkin itu Pak Haji. Jadi untuk jawabannya nanti. Untuk pegadaian tadi, pegadaian sada, itu tadi diterangkan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Mungkin masuk ke situ Pak secara umum, tapi nanti apakah ada perincian, wallahu alam, nanti kita sampaikan. Tapi secara umum itu kaidahnya, setiap piutang yang mendatangkan untung maka itu adalah riba. Itu. Yang kedua, untuk menghutangi orang tadi, makanya akadnya harus jelas. Ini akad apa? Akad hutang, ya sudah berlaku hukum hutang. Tapi kalau ke akad investasi, ya berlaku nanti misalkan ada akad murabahah dan lain sebagainya, nanti kita jelaskan Bapak Ibu ya. Misalkan akad bagi hasil, nih saya ngasih duit ya, ngasih duit untuk bisnis jual beli rumah, berapa keuntungan saya? Sekian persen. Tapi ingat dalam Islam itu akad seperti itu nanti kalau rugi juga ditanggung berdua. Jadi untung bersama, rugi bersama. Itu konsep Islam. Jangan untung terus. Kalau sama-sama rugi. Saya punya duit, Pak Zumari ahli bisnis, kerja sama. Pak Zumari mau bisnisnya. Ini uang dari saya, nanti keuntungannya sekian persen.
rugi bersama. Itu makanya harus detail, Bapak Ibu ya. Nggak boleh saya kasih duit yang penting tiap bulan sekian, nah, itu sama saja itu riba. Makanya harus jelas akadnya. Yang kedua Bapak Ibu, apa namanya, nah kalau tadinya akadnya hutang ternyata dipakai bisnis, ya tetap sah sebagai akad utang. Nah Bapak silakan minta dibalikin utangnya kapanpun, balikin utangnya. Sirani ngutang ke bisnis gini balikin. Bayar. Nah kalau dia punya duit maka dia harus ngasih. Kenapa? Matlul ghani zulmun. Jadi orang yang sudah punya tapi dia menunda-nunda bayar, itu kategorinya kok zalim. Tapi kita karena sudah akadnya akad hutang piutang, ya berlaku akad hutang piutang. Kita tidak berhak mengambil untung karena tadi kita akadnya adalah menghutangi dia. Oke. Jadi kalau pengen tidak ngutangin tapi bisnis, ya silakan nanti diatur berapa keuntungannya. Nanti kalau rugi bagaimana? Intinya harus sama-sama kerjasama, untung bareng, rugi bareng. Oke, Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu, takut kesiangan, nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq lakum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.